Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Harajuku. Oke guys, jadi kali ini saya akan review dikit di ROM MIUI 12 Indonesia ya. Dan di sini ROM dari Arvana Soft dan ini base dari Global Stabil. Dan saya akan review penggunaan baterai dan fitur-fiturnya dan yang lainnya ya guys. Oke, sebelum kita lanjut di video ini kita akan intro dulu guys. Let's go. Saya lagi di rumah nih guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke guys, jadi di sini saya akan coba review ya, dan di sini saya pakai ROM MIUI 12 Arvana Soft dan ini base MIUI ID Global Stabil ya. Jadi sebelumnya saya dari ROM MIUI ID Global Stabil di versi yang sama, di versi 12.0.1 ini saya langsung timpa ya, clean flash. Jadi kalau dari base yang sama menurut saya bisa aja ditimpa. Tapi kalau kalian di ROM yang beda base-nya berarti harus clean flash ya, biar nggak force close aplikasi bawaannya. Dan di sini kita lihat kalau dari kernel bawaannya, di sini ROM-nya sudah include Magis dan otomatis sudah saya install modul sebelumnya sudah include ya. Jadi model perangkatnya berubah untuk unlock PUBG. Kernel bawaannya ini kernel standar dan saya belum pakai custom kernel, tapi kernel bawaannya masih enak. Sementara masih enak lah, layar juga sensitif. Buat sosial media enak, buat game juga mantap ya. Saya unlock PUBG juga enak buat ngegame. Dan di ROM ini kurang lebih bedanya dari ROM Global Stabil itu, bedanya di sini fiturnya banyak ya. Jadi di ROM ini customisasi banyak kayak settingan status bar, settingan yang lain-lain, icon yang lain-lain banyak lebihnya di sini. Tapi walaupun ada customisasi tapi masih ada bugnya ya. Jadi di animasi touchnya masih ngebug katanya, saya lihat dari deskripsi changelognya sih. Kalau diaktifin suka restart gitu guys. Jadi saya nggak aktifin. Dan bedanya lagi di ROM ini sudah nggak ada iklannya. Jadi kalau di ROM global itu iklannya banyak ya. Kalau di ROM ini nggak ada iklan, install aplikasi, buka file manager, buka galeri, buka apa aja nggak ada iklan. Jadi masih enak sebenarnya di ROM ini tanpa iklan, walaupun bugnya masih ada ya. Dan menurut saya itu wajar karena ini ROM modifikasi juga bahasanya guys. Dan ini juga masih free mode ya. Jadi kalau mau gratisan pengen stabil tanpa bug ya gimana juga rasanya ya, syukur-syukur bisa dicobain lah gitu ya dengan free guys. Oke, kita liatin juga di sini kayak yang lainnya aplikasi bawaannya kelihatan beda ya tata anunya. Dan aplikasi bawaannya standar sih sebenarnya. Rekam layar di sini juga sudah sampai 60 fps ya. Jadi menurut saya ini sudah lebih enak. Kalau direkam layar di MIUI Global ID itu pakai 30 fps ya. Di sini bisa sampai 60, beda sedikit lah. Oke, dan ini masih oke aja sih kalau saya cobain. Untuk rekam suara juga ada, rekam yang lainnya sih normal. Dan untuk kamera juga stabil-stabil aja sih, stabilitas gambarnya ada juga. Dan saya coba nge-record juga masih oke ya. Dari kamera juga fiturnya juga lumayan, di sini ada ya fitur standar lah, lengkap. Dan aplikasi bawaannya cuma gini doang, nggak terlalu banyak ya. Jadi nggak terlalu kayak ROM global bawaannya itu kan lebih banyak aplikasi, kalau ini lebih minim. Dan free kayak gini ya, free memorinya 2 GB dari 4 GB, lumayan lah. Kita buka setelan dan kita lihat dari penggunaan jaringannya, kita lihat ya. Di sini ada 4G only, jadi bedanya di sini juga tipe jaringannya beda ya. Di sini bisa banyak, kalau di standar itu cuma prioritas sampai 2 GB kayak gini doang ya, standar aja. Kalau ini bisa lah. Dan di sini kayak wifi, hotspot, bluetoothnya normal, nggak ada masalah ya sebenarnya. Untuk bagian-bagian kayak gini hotspot hotspot juga bisa aktif. Dan baterai sih 13% ya, nanti kita review baterai juga guys. Di sini tempat customisasi lebihnya di fitur tambahan ini guys. Jadi fitur tambahan kayak gini, fitur suara, tampilan sistem,
Ini animasi touchnya ngebak yang nggak usah dirubah. Jaringan seluler ini untuk statusnya. Kalian bisa ganti status barnya ya, tapi saya biarin aja lah pakai standar. Kalau kalian mau ganti terserah kalian ya sebenarnya. Kalau di bagian sini ini settingannya banyak, ada 5G-an dan kayaknya juga. Ini untuk layar utama, sebenarnya layar utama sudah ada sebenarnya ya. Power menu juga ada untuk aktifin pemulihannya ya. Jadi kayak oke, kayak gini ya, saya sudah aktifin sebelumnya. Dan kayak gitu doang untuk fitur tambahannya. Fitur tambahan di sini doang tempatnya. Dan di layar kunci ya sama aja sih sebenarnya. Kayak gini ya. Untuk casnya. Di tampilan juga sebenarnya standar. Pusat kontrolnya di sini untuk, saya pakai pusat kontrol yang lama ya, saya nggak pakai yang baru. Jadi terserah kalian. Ada tambahan juga ini, kalau baterai sama aja, posisi persentase, ukuran persen ya kayak gini. Saya biarin aja lah standar. Notifikasi kita lihat di bar notifikasi, ini sama aja lah. Layar utama sama aja. Wallpaper, tema. Oke. Sandinya normal semua ya. Saya di sini pakai face unlock dan oke, ternyata ngebug saya punya di bagian sandi ini ya. Jadi kalau dibuka langsung force close kayak gini. Jadi kalau saya timpa berarti ngebugnya di bagian sandi dan keamanan. Tapi kalau saya nggak masalah ya, karena sandi face unlock ini bisa dihapus. Nanti bisa dihapus via TWRP, nanti masuk di TWRP di bagian file manager data sistem, nanti tinggal hapus bagian layar kunci, dan face unlock juga bisa sih sebenarnya. Tapi untuk face unlocknya fingerprintnya sendiri masih normal ini ya, masih bisa buka. Face unlocknya juga masih normal saya pakai ya, cuma kalau mau dibuka gini dia ngebug gitu bahasanya guys. Ya sudah, kita biarin aja. Dan kita langsung lihat di penggunaan baterainya aja langsung ya. Penggunaan dimaukan baterai. Oke, di sini kayak gini ya, info baterai. Oh, infonya kayak gini. Penggunaan daya. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Oke, ini grafiknya langsung kayak gini ya. Dapat waktu cas terakhirnya 11 jam, dan di sini waktu aktif layarnya 5 jam, hampir 6 jam. Dan di PUBG saya ngegamenya lumayan lama ya. Di sini tulisannya sampai 6 jam ya, ternyata lumayan lama. Dan untuk penggunaan jam layarnya sendiri sampai 5 jam lebih nih guys, ternyata nggak sinkron ya. Oke guys, jadi kayak gitu. Jadi kalian bisa nilai sendiri, kalian lihat dari penggunaan baterai saja ya. Dan fitur spesialnya masih ada sih sebenarnya, nggak ada yang berubah. Dan di sini juga ada bahasa Indonesia ya. Jadi karena ini ROM global stabil, bahasanya lengkap, bahasa Indonesia ada juga ya. Dan sisanya sama untuk lokasi normal. Sisanya kelebihannya cuma di bagian fitur ini aja, dan di jaringan kayak penambahan dikit ya. Walaupun masih ngebug dikit, nggak masalah. Dan kita tes PUBG aja langsung. Oke guys, jadi kita akan tes bentar ya untuk penggunaannya. Di sini kita lihat grafik saya 90 fps. Ini bawaan ROM-nya bukan ya. Ini saya pakai modul guys karena saya install Magis, dan audio high ya. Jadi saya lupa liatin di Magisnya juga. Kita liatin bentar sebelum kita ngegame. Oke, saya liatin bentar. Jadi di ROM ini sudah include Magis ya, dan ini versi 20.3 walaupun bukan yang terbaru, dan modulnya sudah saya pakai juga untuk modul Agni Unlock ya. Jadi dari modul ini saya unlock grafik PUBG-nya buat ngegame guys. Jadi kita tes ya. Oke, kita tes bentar aja langsung. Oke guys.
Kayaknya kosong. Lu udah lu mau lewat yang mobil tengah nih. Oke, sekarang. Kira dia habis, ternyata masih ada itu. Oke guys, untuk suhu baterainya sendiri 36 derajat, ngegame bentar ya, 5 menit kurang nih guys. Jadi masih enak walaupun lowbat, suhu baterai nggak cepat panas kalau ngegame bentar. Kalau ngegame lama biasa 42 derajat standar ya guys. Oke, kayak gitu doang review singkatnya. Di ROM ini lumayan enak buat sehari-hari, juga stabil guys. Oke, buat game juga mantap. Jadi kayak gitu doang review singkatnya. Buat kalian suka video jangan lupa like, share, dan subscribe.